Jangan selalu katakan masih ada waktu atau nanti saja. Lakukan segera, gunakan waktu dengan bijak. Kolaborasi memungkinkan kita untuk mengetahui lebih banyak daripada yang mampu kita ketahui sendiri. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Bu Putri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Bagus? Alhamdulillah sangat sehat Ibu. Penjelasan gimana Ibu? Alhamdulillah baik Pak Bagus. Jadi hari ini Pak Bagus, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ke Pak Bagus, dikarenakan Pak Bagus sebagai coach ya. Iya Ibu. Nah, iya sebagai coach tentu ada beberapa kompetensi yang harus kita miliki. Iya. Nah, yang dimana ada kompetensi tirta, Iya. rasa, Ya. kemudian ada presence seperti Ya. itu ya Pak Ya. Bagus ya. Mohon izin untuk saya memberikan beberapa pertanyaan ke Ya. Pak Bagus. Sekiranya Pak Bagus siap? Siap, Iya. siap Ibu. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama ini Pak, karena Pak Bagus ini seorang coach, Iya. kompetensi coach apa yang ingin Pak Bagus kembangkan? Baik, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama adalah presence, yang kedua adalah komunikasi yang baik, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Ibu. Oke, kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Pertanyaan berbobot, Oke. kemudian presence, Oke, sama kesadaran penulisan komunikasi aktif. komunikasi Ya. aktif. Oke, baik Pak Bagus. Dan bagaimana? Ini kan tadi ada beberapa kompetensi Ya, ya Pak Bagus ya. betul Ibu. Mana yang ingin ditebalkan atau mana yang ingin lebih dispesifikkan lagi untuk diobservasi lebih dalam? Baik, untuk yang lebih saya spesifikkan itu nanti ada dua Ibu. Yang pertama ada di presence sama pertanyaan berbobot Ibu. Presence dan pertanyaan berbobot. Present ini kan seperti kehadiran kita, mendengarkan Ya, aktif seperti mendengar itu ya Pak aktif, Bagus ya. ya. Oke. Memposisikan diri sebagai coach yang benar. Iya, baik Pak Bagus. Nanti akan sama-sama kita proses ya Pak Bagus Ya, ya. ya, Nah, ya, Ibu. ini saya boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya? Oke, silakan Ya. Ibu. Nah, ini untuk pertanyaan yang ketiga adalah indikator seperti apa yang Bapak inginkan dalam kegiatan coaching ini? Untuk indikator yang saya inginkan adalah saya ingin menjadi coach yang baik. Ya, nanti saya bisa berupaya penuh untuk mendengarkan keluh kesah yang dialami oleh coach saya, terus memberikan berbagai macam bentuk. Mungkin ada solusi, ada masukan, mungkin ada perubahan juga yang akan coach lakukan terhadap masalahnya nantinya, seperti itu. Iya, jadi sebagai Ada coach, gambaran-gambaran ke depan seperti apa yang dilakukan seperti itu. ya baik. Oke. Jadi Pak Bagus sebagai coach memiliki harapan bahwa saya menjadi coach yang baik yang pertama, Oke, kemudian betul. mengimplementasikan Betul. kompetensi-kompetensi Ya. yang ingin Pak Bagus perdalam Ya, lagi gitu ya. betul, Oke, Ibu. baik Pak Bagus. Ini karena sebelum melakukan coach ya, 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 Ibu. coaching, saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah mengutarakan beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan. Demikian dulu untuk proses kita ya Pak Siap. Bagus ya. Siap, Ibu. Saya akan melihat proses Pak Bagus di coaching nanti. Ya. Terima kasih seperti Bu, itu ya. semoga berkenan ya dengan jawaban saya tadi. Dan nanti monggo hadir ya Bu ya di Siap. kegiatan coaching saya bersama coach saya. Oke? Siap. Terima kasih Bu. Ya, selamat dan sukses Pak Bagus. Siap. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi
Iya, Pak Bagus. Saya mohon waktunya sebentar ini. Itu siap. Gimana kabar dulu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apa sih yang mau dibicarakan sore hari ini? Begini, Pak. Saya itu kan ngajar anak kecil ya, di kelas kecil, kelas 3. Iya, kelas bawah. Nah, anak-anak saya ini antusias belajarnya itu kok ya kurang gitu, apalagi mapel matematika. Iya. Mapel yang memang benar-benar anak-anak rasa berat gitu ya. Iya. Kalau sudah dengar matematika itu sudah aduh itu. Problematika guru SD kelas bawah mungkin seperti itu gitu. Iya. Dan hanya 50% ini ketika saya berikan tugas-tugas itu hanya 50% yang mengerjakan. Iya. Jadi untuk tujuan ibu ini harapannya seperti apa? Harapan saya inginnya anak-anak saya itu bisa menerima materi matematika itu dengan baik, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya juga dengan baik, 100% kalau keinginan guru kan seperti itu. Iya, iya, betul, iya. Terkait dengan problematika seperti itu, sebenarnya ada masalah apa sih sehingga anak-anak itu merasa bahwa kurang antusias terhadap pembelajaran matematika? Iya, jujur saja ini Pak. Iya. Ketika saya mengajar itu, saya masih menggunakan model lama ini. Model konvensional. Iya, masih suka berceramah, masih monoton, membosankan, seperti itu. Dan untuk kedepannya, yang harus dilakukan Bu Nur untuk mengganti model konvensional itu menjadi model yang saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh Bu Nur? Yang ingin saya lakukan, saya inginnya pembelajaran itu yang menyenangkan, mengasihkan, anak-anak tidak bosan, ya berpusat pada murid. Kemudian juga saya akan kepinginnya itu pembelajaran yang berdiferensiasi juga. Iya. Jadi menjelaskan pembelajaran diferensiasi di kelas menengah. Iya. Mengubah dari konsep konvensional menjadi diferensiasi. Iya. Tambahan lagi ada nggak seperti bahan ajar atau buku ajar yang ingin diterapkan di pelajaran? Iya, selama ini saya cuma menggunakan buku teks saja yang ada di yang ada di umum itu ya. Iya, hanya itu saja. Kedepannya seperti apa yang Ibu inginkan? Rencana saya kepengennya ya saya menggunakan YouTube, ada permainan, iya betul, ada game-game yang menarik sehingga anak-anak tidak bosan. Kemudian saya juga iya, karena kan anak kelas bawah itu masih pemikirannya masih konkret ya, pemikiran yang jadi harus ada benda yang nyata sebetulnya. Iya. Berstimulasi untuk belajar. Iya. Oke. Baik, kalau menurut Ibu ini rencana aksi yang seperti itu dilaksanakan kapan? Minggu depan. Minggu depan. Iya. Bisa mulai dimulai. Iya. Saya bisa memulainya. Ya. Siapa saja Bu yang akan terlibat di kegiatannya Ibu? Siapa saja? Yang terutama anak murid-murid saya. Ya. Saya akan mengajak mereka untuk membuat alat peraga sederhana. Ya, alat peraga sederhana ya. Iya. Bikin alat peraga sederhana. Ya, membuat alat peraga sederhana sehingga mereka. Yang bikin siapa ini? Saya dan anak-anak. Iya, jadi berkolaborasi. Iya. Sehingga mereka kan merasa asik. Merasa asik, merasa oh ternyata pembelajaran matematika itu tidak sesulit yang mereka pikirkan, tidak menyeramkan. Iya. Jadi mengambil hatinya anak-anak dari iya. Ya, alat peraganya sederhana saja dari mungkin bisa dari sedotan. Nah, kan itu kan belajar berhitung mana itu puluhan, mana satuan, mana ratusan dengan berbagai warna. Yang merah misalnya 100, ratusan, yang biru itu puluhan, ribuan atau seperti itu ya. Sangat menarik. Kalau bisa diterapkan di sekolah. Oke,
Skor misalkan skor kalau kita dilihat dari skor putra putri pendidikan di sekolah itu dari nilai 1 sampai 10 berapa nilai sebelum rencana aksi ini dilakukan? 5 mungkin. 5. Iya. Karena mungkin saking ininya ya antusiasme yang kurang. Iya. Setelah dilakukan yang sesuai dengan harapan pendidikan tadi berapa nilai? Bisa 8 mungkin Pak. Wah keren. Ya, ya Ibu. Jadi bisa saya simpulkan yang pertama adalah antusiasme kelas bawah terutama kelas 3 itu terkait dengan tata matematika. Nah, tadi disebutkan bahwa 50% anak-anak sudah merasakan, 20% tidak merasakan. Dan Bu Nur membuat serangkaian rencana aksi ke depan dengan membuat yang dengan tadi termasuk dari skor dan sebagainya. Dan Bu Nur berkolaborasi dengan siswa dan Bu Nur sendiri untuk menciptakan suasana kelas itu supaya anak-anak senang dan menerima pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Bu. Iya, Dan semoga apa yang Bu Nur harapkan ini bisa disampaikan. Amin, 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 amin. Iya, Bu Nur. Iya. Ada lagi yang perlu disampaikan, Bu Nur? Saya kira cukup Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah curhat ini. Sami-sami nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sangat senang, Bu. Saya sangat terbuka dengan apa yang jadi kendala-kendala yang dialami oleh pelajar. Iya. Jadi semoga nanti pembelajaran kita itu menarik dan memang minatnya anak-anak semakin terasa seperti itu. Iya. Iya. Sekali lagi terima kasih Ya, Bapak. sama-sama, Saya Bu Nur. pamit dulu. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam, Bu Putri. Baik. Iya, baik Pak Bagus, terkait dengan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Bagus tadi. Ya. Pak Bagus sebagai coaching, Ya. sebagai coach, Ya. kemudian Bu Nur sebagai coaching, Iya, betul ya? betul sekali. Ya, baik. Tadi sudah saya amati dari awal Ya. sampai akhir. Ya. Keren sekali Prosesnya. Pak Bagus ya. Oke. Iya. Cuma saya ingin Alhamdulillah. bertanya ini Ya. kepada Pak Bagus. Ya, baik, Bu. Dari segi sudut pandang Pak Ya. Bagus ini seperti apa? Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana ini Pak? Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Bagus? Oke, baik. Yang sudah saya lakukan tadi, alhamdulillah. Ya, jadi secara alamiah saya dengan coach saya sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan prosedur TIRTA, sudah mencakup semua indikator yang sudah masuk dalam apa yang diinginkan di TIRTA, termasuk mulai dari identifikasi, mulai dari temuan, mulai dari tanggung jawab, mulai dari aksi nyatanya, sudah tercapai semuanya Ibu. Jadi sehingga komunikasi tadi itu terjalin secara bebas dan alamiah tanpa ada controlling yang terikat seperti itu. Jadi tidak ada controlling yang merasa bahwa ini perbincangan yang ada keterikatan seperti itu. Jadi kita bebas dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi. Iya. Ya, Jadi baik. Bu Nur juga nyaman menceritakannya Betul, sangat ada muncul chemistry juga. Jadi kami juga memenuhi kebutuhan presence. Jadi kehadiran penuh. Jadi Bu Nur juga merasa seperti itu, saya juga merasa seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan sudah sangat mendalam, ya sudah sangat merujuk ke permasalahan yang dilalui oleh Bu Nur. Iya, tadi saya Seperti itu. amati ya Pak ya. Iya, baik. Ternyata proses coachingnya Pak Bagus ini sangat keren sekali. Kenapa? Ya. Karena ini tidak ada dominasi antara Ya, betul. antara coach dan coachinya. Jadi Pak Bagus ini membersamai Betul, seperti itu ya, ya. membersamai prosesnya Bu Nur agar Iya. Bu Nur itu digiring menemukan solusinya. Ya, solusinya. Iya, Betul, lebih tepat oke. seperti itu. Iya, Karena baik. memang kolaborasi itu sangat penting Ibu. Jadi tidak ada kata mendominasi, kita sama-sama saling mendukung dan mensupport kira-kira seperti apa. Dan Bu Nur juga merasa bebas, ceritanya tadi tidak ada yang disembunyikan, itu tidak ada. Jadi secara alamiah Bu Nur menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah selama menjadi pembelajarannya di sana. Iya, Iya. baik Pak. Ya, bagus sekali Pak. Ya. Jadi memang itu yang saya amati juga dan tercapai gitu Ya, ya. baik. Ketemu gitu Iya, ternyata ya terima kasih. solusinya. Ya. Ya, terima kasih. Baik Pak, ini pertanyaan yang kedua ya, Iya, pertanyaan yang terakhir. Iya. Ya, jadi ini Pak mengenai coaching lagi, kompetensi Iya. apa ini Pak yang menurut Pak Bagus ini perlu dikembangkan lagi? Kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi itu memperdalam lagi terkait dengan coaching.
Jadi saya ingin lebih banyak lagi berkomunikasi sehingga nanti apa yang menjadi titik temu itu bisa tercapai dengan baik dan tidak melebar kemana-mana. Jadi kompetensi yang ingin saya capai berikutnya adalah saya lebih mendekatkan diri dengan coach saya supaya coach saya lebih nyaman lagi dan lebih terbuka lagi wawasannya. Meskipun tadi saat berjalannya proses coaching tadi sudah tercapai seperti itu, tapi saya secara komunikasi ingin saya dalam lebih lanjut seperti itu, Ibu. Oke, baik, Pak. Baiklah kalau memang itu kompetensi yang ingin Ya. ditebalkan nanti oleh Baik, Pak baik, Bagus, Ibu. dan semoga kita Nggih. tentu bisa melalui proses itu juga Ya. untuk sama-sama bagaimana sih membuat lawan bicara kita itu tetap Ya, nyaman ya nyaman menceritakan dengan keluh kesah kita. menceritakan, Iya. seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih Oke, untuk sama-sama Bu Putri. Terima kasih juga atas waktunya. Tadi sudah memperhatikan kami saat kucing ya. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada sedikit guyonan ya. Tadi ada guyonan, ada jokes yang muncul dari kami. Itu secara alamiah memang tidak kami buat-buat seperti itu, Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali kalau misalkan ada seperti itu. Dan ke depan Bu Putri tetap bisa membersamai kami. Mungkin ada kegiatan kucing yang selanjutnya. berikutnya. Iya, Ya, tentu Pak, pasti Iya. ini tentu akan saya bersamai Iya. dan ya semoga yang sudah ada sekarang Iya. bertahan dan kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Bagus tercapai. tercapai lagi. Ya, oke, betul. baik. Terima kasih. Sudah bagus Pak Bagus. Iya, Terima kasih siap. untuk diskusi pada hari ini dan Iya. terima kasih sudah melakukan coaching yang sangat baik. Iya, iya. Dan semoga ke depan bisa menjadi coach yang Amin, luar amin, biasa amin, lagi. amin. Ya, terima kasih Pak Oke, Bagus. sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Kelihatan ceria ini, Bu. Iya. Iya. Saya dengar-dengar Ibu mau ada kegiatan kucing ya hari ini ya? Iya. Sore hari ini ya? Iya. Ya, dengan Bu Putri ya, Bu ya? Iya betul. Baik Bu, sebelum kita nanti berdiskusi masalah kucing, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Bu terkait sebelum penjenengan melakukan kucing. Yang pertama adalah kompetensi kucing apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Itu ya. Nggih, Iya. nggih. Saya ingin mengembangkan kompetensi Presence, nggih. kemudian mendengarkan aktif Mendengarkan dan aktif. pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 berarti Ibu nggih, ada presence, Iya. terus ada mendengarkan aktif, Iya. dan ada pertanyaan yang berbobot. Seperti Iya. itu Ibu nggih. Nah, dari ketiga itu kompetensi mana yang ingin Ibu spesifikasikan? Saya ingin mengspesifikasikan yang mendengarkan aktif Yang mendengarkan dan aktif, pertanyaan yang berbobot. pertanyaan yang berbobot. Iya. Ada 2 berarti mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, sangat luar biasa Ibu. Saya jadi penasaran ini, pengen menyaksikan langsung penjenengan nanti seperti apa prosesnya. Iya, iya. Kemudian indikator apa yang ingin dicapai dalam kegiatan kucing nanti, Bu? Saya ingin jadi coach yang bisa menggali Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot tadi, Ya. menggali coach saya Ya. untuk bisa terbuka Ya. sehingga bisa menemukan solusi Oke. atas permasalahan-permasalahan. Oke, luar biasa. Wah, semakin penasaran saya melihat, ingin melihat proses coachingnya penjenengan nanti gitu ya, Bu ya. Oke, jadi nanti proses coachingnya insya Allah saya hadir Ibu, Oke, Iya. bersama penjenengan dan Bu Putri nanti, dan saya akan mengobservasi penjenengan serta akan melihat penjenengan secara full ya. Jadi saya akan menemani penjenengan. Dan mudah-mudahan nanti penjenengan berhasil, sukses, lancar, dan tidak ada kendala apapun dalam proses coaching. Seperti itu dulu nggih, Bu nggih. Iya. Oke, terima kasih sekali atas waktunya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ngajarnya hari ini, Bu?
bonding mereka ini sudah semakin kuat atau sudah lebih baik lagi daripada sebelumnya, baru saya ajak mereka untuk membuat diskusi seperti itu. Anak-anak itu berkolaborasi. Iya, tidak hanya berkolaborasi yang penting tugasnya selesai, tapi yang dimana ya mereka bisa cocok gitu antara satu sama lain gitu, karena kan ini terhambat dengan jadi pembelajaran saya. Kapan hal tersebut bisa dilakukan? Terus siapa saja yang terlibat dalam Iya, kalau untuk awalnya ini akan saya lanjutkan penguatan melalui verbalnya dulu di minggu depan. Kemudian setelah itu di minggu berikutnya saya ajak mereka untuk berkegiatan penguatan yang melalui stimulus itu. Kemudian saya ajak diskusi pembagian kelompok. Kemudian sebelum saya melakukan proses praktek hari ini, saya mau menguatkan lagi juga untuk kekuatan kelas, keyakinan kelas agar nanti hal seperti ini tidak terulang di kemudian hari seperti itu. Iya, nah kalau menurut bertanya siapa saja yang terlibat, tentu yang pertama adalah teman saya yang saya sampaikan. Dan yang kedua ini mungkin saya menebarkan diri saya untuk menguatkan kelas mereka dari segi sosial seperti itu. bagus sekali, luar biasa Bu Putri. Jadi selain penguatan ke anak-anak, Bu Putri juga penguatan ke juga. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi itu yang saya ceritakan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak, Bu. Sebelum dan sesudahnya saya sudah diberikan kesempatan untuk curhat. Ya, saya sangat lega, Bu, sudah menceritakan hal ini ke Bu. Terima kasih Bu atas masukannya juga. Sama-sama terima kasih juga. Semoga apa yang sudah Bu Putri lakukan tadi bisa dilaksanakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana perasaannya Bu Nur setelah tadi sudah melaksanakan kegiatan kucing dengan Bu Putri? Alhamdulillah lega rasanya. Lega ya, baik ya. Nyaman ya? Iya. Nggak ada yang berbeban gitu ya? Iya. Oke, tadi saya sudah mengamati Bu Nur sudah melakukan kucing dengan Bu Putri, sudah cukup luar biasa. Saat ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Nur ya terkait dengan kucing yang sudah berjalan tadi, gitu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Nur dapatkan pada saat kucing terkait indikator ketercapaian yang penjenengan inginkan? Iya, baik Pak Ade. Jadi begini, ketika kegiatan kucing tadi saya sudah melakukan beberapa kompetensi ya. Ya. Ada dengan menggunakan tirta, Alur tirta, betul. tirta, dan Ya. rasa tadi juga. Kita rasa, nggih. Ada tujuan, betul. identitas permasalahannya, Ya, betul. kemudian ada Rencana aksi. rencana aksinya ya. dan Tanggung untuk jawab. pertanggungjawaban dari kucingnya. Oke, berarti alurnya sudah tercapai semuanya, Bu ya, Ya. dari alur tirta tadi, nggih. Ya, Dan itu alhamdulillah. merasa penjenengan sudah tercapai semuanya. Iya. Oke. Tadi saya sudah mengamati betul, Bu, terkait dengan apa yang penjenengan sampaikan, Bu Putri yang juga menyampaikan, dan Bu Putri juga merasa nyaman tadi saat penjenengan sampaikan tadi, dan tidak ada dominasi di antara penjenengan dengan Bu Putri. Itu sangat luar biasa. Oke. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ibu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Nur kembangkan ya dalam kegiatan kucing ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentang pertanyaan yang berbobot. Oke, kenapa Dengan Ibu? pertanyaan yang berbobot itu saya Ya. bisa menggali lebih banyak lagi Ya, permasalahan-permasalahan Ya. dari kucing saya, Ya. kemudian dan juga bisa menemukan solusi-solusi Yang dari- terbaik ya, yang terbaik dari permasalahan-permasalahan ya berarti tersebut. penjenengan ingin menggali lebih dalam tentang Iya. pertanyaan pokok tadi, nggih. Iya. Supaya nanti terjalin komunikasi yang aktif, supaya nanti apa yang Putri inginkan dan lain sebagainya itu bisa tercapai seperti itu. Iya. Oke, baik. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini,
Dan mudah-mudahan ke depan kalau ada kegiatan seperti ini kita bisa bertemu lagi nggih Bu nggih. Dan ke depan kalau misalkan ada seperti ini kita bisa menemukan solusi-solusi yang tepat terkait dengan pembelajaran yang sudah tercapai. Seperti itu nggih Bu nggih. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Nur. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan ke depan kita bisa mencapai pembelajaran yang luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Putri? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Nur kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Putri, hari ini kan ada coaching ya dengan Pak Ade. Iya betul. Iya. Sebelum melakukan kegiatan coaching tersebut, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini Bu, boleh? Boleh Bu, silahkan. Oke, terima kasih Bu Putri. Baik, saya mulai ya Bu Putri. Iya. Yang pertama, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan Bu Putri dalam kegiatan coaching ini? Iya Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mohon izin menjawab. Baik Bu, jadi untuk kompetensi coach ini kan sangat banyak ya Ibu ya. Nah, kompetensi yang ingin saya pelajari tentu semua kompetensi dalam coach, yang diantaranya ada rasa, ada tirta, kemudian ada juga present, yang dimana kita harus wajib hadir penuh gitu ya Bu ya ketika coach kita itu menceritakan atau keluh kesahnya kepada kita. Dan itu Bu kompetensi-kompetensi yang ingin saya kuasai. Tentu ini Bu ada satu lagi yang saya perlu tebalkan juga, yaitu adalah tentang vocabulary kasus saya gitu. Jadi ketika nanti ada coach-coach yang lain ya, ada proses coaching dengan saya, ini saya juga bisa mengantarkan atau membersamai mereka dengan baik seperti itu. Jadi lebih diperbanyak lagi ya, tentang permasalahan-permasalahan. Betul ya, baik-baik. Kemudian selanjutnya yang kedua Bu Putri, bagian mana saja yang ingin Bu Putri lakukan ketika saya mengamati? Oke, iya Bu, saya mohon bantuannya kepada Ibu Nur untuk mengamati saya pada bagian yang ini Bu, vocabulary kasus itu tadi gitu. Jadi saya nanti akan mencari beberapa kasus, ya kemungkinan kasus yang akan saya hadapi. Kemudian nanti jika ada coach yang coaching bersama saya, ini Bu Nur bisa mengamati lebih dalam di bagian itu. Apakah saya bisa mengidentifikasikan lebih dalam seperti itu? Jadi kembali lagi ke vocabulary kasus tadi ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana penilaian Bu Putri sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Ya Bu, penilaian saya mengenai ini ya Bu ya, keberbagaian kasus itu memang ini cukup sulit ya Bu ya, bisa dikategorikan menurut saya. Tapi ini tidak menjadikan sebuah hambatan bagi saya, ini tantangan juga bagi saya, yang dimana ini bisa penuh gitu Bu kompetensi saya sebagai coach seperti itu. Itu ya Ibu, luar biasa, bagus sekali. Ini pertanyaan terakhir Bu Putri, harapannya dari kegiatan coaching ini apa sih Bu Putri? Ya Bu, harapan saya dalam proses ini yaitu adalah saya bisa membersamai coach saya ketika coach saya ini memiliki keluh kesah atau cerita kepada saya ini bisa membuat mereka nyaman yang pertama. Kemudian ketika mereka sudah nyaman, saya bisa mengidentifikasikan lebih dalam, ya salah satunya adalah dengan saya mengetahui beberapa kasus gitu ya, banyak kasus sehingga vocabnya bisa luas ya. Kemudian saya juga berharap saya bisa membersamai coach saya untuk menemukan solusi seperti itu. Ya, jadi coachnya jadi nyaman sehingga bisa lebih terbuka dan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan solusi-solusi yang ada seperti itu. Ya, Oke, bagus sekali, luar biasa Bu Putri. Baik Bu Putri, mungkin cukup dari saya seperti itu pertanyaannya. Silahkan dilanjutkan kegiatan coachingnya. Semoga sukses selalu Bu Putri. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu. Sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Pak Bagus. Gimana kabarnya Pak Bagus hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf ya Bu ya, sore-sore mengganggu waktunya Ibu. Enggak apa-apa. Sebenarnya dari minggu kemarin pengen ketemu sama Ibu sebenarnya. Pengen ada yang perlu saya ceritakan terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya Ibu. Jadi ada beberapa yang memang saya merasa itu ada kendala Bu di pembelajaran saya. Seperti itu. Dan hari ini Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ibu. Jadi saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan Ibu. Mudah-mudahan ini nanti harapan-harapan saya ke depan bisa tercapai seperti itu. Oke, ya baik Pak Bagus. Terima kasih sebelumnya Pak Bagus sudah mempercayakan saya Iya, Ibu. untuk menceritakan, mungkin bisa dibilang problemnya Pak Bagus juga Iya, mengenai Ibu. pembelajaran. Betul. Oke, Iya, baik. problematika di Untuk pembelajaran. awal saya bertanya terlebih dahulu ke Pak Iya. Bagus ya. Iya, Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Tujuan Pak Bagus dalam permasalahannya Pak Bagus ini apa sebetulnya? Gini Bu, jadi untuk tujuan utamanya sih saya ingin dapat sedikit wawasan ya, gambaran terkait dengan permasalahan yang akan saya sampaikan ke Ibu nanti. Jadi harapannya seperti itu. Jadi ada solusi terkait dengan apa yang jadi permasalahan saya ke depan seperti itu Bu. Dan nanti akan saya terapkan di pembelajaran saya seperti itu. Kita sama-sama cari ya Pak ya. Nggih, Oke, nggih, nggih. baik Pak. Siap. Baik, untuk yang pertama ini Pak, saya mau bertanya lebih dalam ke Pak Bagus. Nggih, Tadi Bu. kan di Siap. awal sudah terdengar bahwasannya tentang proses pembelajaran Pak Iya, Bagus ya. iya, Tapi Ibu. boleh saya diceritakan bagaimana permasalahannya Pak Bagus ini lebih dalam lagi? Oke. Ya. Baik, untuk lebih detailnya seperti ini Bu. Jadi ketika saya itu memulai KD yang ketiga ya di atletik itu kan ada nomor lempar cakram Ibu. Jadi saya merasa di lempar cakram ini kok saya merasa berat gitu loh. Di sebelum-sebelumnya anak-anak menikmati betul terkait dengan pembelajaran saya. Tapi di materi yang ketiga ini anak-anak kok sudah mulai turun, minatnya turun, terus hasil belajar kemarin sudah saya analisis juga ikut turun. Nah ini kenapa? Saya analisis lebih lanjut, ternyata satu, mereka tidak dibekali dengan ilmu yang sama lempar cakram di jenjang sebelumnya di SMP ataupun di SD, belum pernah mengenal itu, sehingga di SMA ini mereka merasa bahwa itu adalah olahraga yang awam bagi mereka. Itu yang pertama. Terus hasil belajarnya juga gitu, pasti akan menurun seiring dengan minat belajar yang turun tadi. Terus nah ini yang paling penting juga Bu, terkait sarana prasarana di sekolah saya Bu. Jadi alat itu komparasinya tidak sesuai dengan jumlah siswa. Yang kita punya itu cuma ada 4 alat, sedangkan kita itu ada 36 siswa di masing-masing kelas. Jadi kita bagi alat itu juga pekewuh gitu loh, susah gitu loh Bu. Nah seperti itu Bu untuk gambaran detail yang pertama yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya tebalkan, ini yang pertama mengenai minat atau motivasi Betul, belajar anak-anak. iya, ya. Ibu. Kemudian setelah itu hasil belajarnya menurun. Menurun. Karena minatnya pun juga ya seperti Menurun, itu. iya, gitu. sejalan Kemudian dengan minat ada tadi. hubungannya sarana prasarana. Ya, Oke. akhirnya ibadah juga saya rasa bahwa sarananya mendukung juga seperti itu, mendukung dari nilai anak-anak kurang tadi. Oke, Seperti baik Pak. Ibu. Baik, kalau memang itu permasalahannya Pak Bagus, kita mulai rencanakan aja Pak. Oke, siap, Bagaimana siap. rencana nyatanya Pak Bagus agar hambatan-hambatan yang tadi, itu bisa dibilang hambatan kan ya Pak ya? Hambatan yang tadi ini menjadi sebuah pembelajaran yang Betul. sesuai capaian pembelajarannya Pak Bagus. Jadi yang pertama gini Bu, saya melakukan membuat dulu konsep yang tepat terhadap anak-anak. Jadi saya akan memfiltrasi dulu minat belajarnya anak-anak dulu. Arahnya kemana, inginnya kemana, tapi tetap esensinya ada di materi lempar cakram seperti itu. Jadi anak-anak saya bekali untuk membuat kerangka. Kamu kalau misalkan materi lempar cakram ini maunya seperti apa? Plan A, plan B, kamu juga seperti apa maunya, plan C dan seterusnya. Jadi anak-anak membuat pra proposal seperti itu, pra laporan gitu loh. Nah setelah itu mereka dikumpulkan, setelah saya kumpulkan saya koreksi, saya kembalikan lagi dijadikan proposal. Nah baru kita kombinasikan dengan pembelajaran yang di anak-anak. Nah itu harapan saya bisa menarik minat anak-anak supaya anak-anak mau belajar itu sesuai dengan keinginan mereka, bukan sesuai dengan keinginan saya seperti itu. Oke, keren sekali Pak Bagus. Karena apa, kita juga harus tahu ya Pak ya. Betul. Di sisi lain kan mereka juga masih asing bisa dibilang Ya, seperti itu ya. betul. Belum ada Karena penebalan di Awal materi sebelumnya. iya, karena belum
belum pernah merasakan itu sebelumnya, seperti itu Ibu. Iya, belum pernah merasakan. Terus Pak Bagus menanyakan apa Iya. yang mungkin apa yang kamu ketahui tentang Betul, lempar cakram. iya. Nah, seperti apa lempar cakram Iya, yang ingin kamu pelajari seperti itu ya. Iya. Oke, keren sekali Pak Bagus. Jadi itu rencananya Pak Oke, Bagus ya, oke. rencananya. Nah, ini kapan rencana tersebut akan direalisasikan? Kalau rencana itu setelah hasil observasi nilai ini kan saya bikin lagi untuk yang kedua kalinya, karena nilai menurut saya ini sangat jauh dari harapan saya, jadi saya bikin lagi nilai itu, saya bikin lagi materi ini sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian untuk yang alat tadi itu saya kok merasa pengen ya inovasi baru dalam membuat alat, yaitu berupa lempar cakram. Nah, alat itu nanti bikinnya dari sebuah piring plastik yang dijadikan satu, terus dilem, kemudian dicat sesuai dengan keinginan anak-anak, sehingga nanti alat itu bisa kami pakai, kita pakai untuk misalkan satu alat itu dipakai 2 orang, ini lebih efektif dan efisien ketika anak belajar gitu loh. Jadi nggak ada anak yang nganggur, jadi nggak ada giliran alat itu dipakai, dan sebagainya, tidak, semuanya gerak. Dan itu untuk mengantisipasi jumlah komparasi alat yang kurang tadi. Iya, sangat kreatif sekali Pak Bagus. Iya. Jadi ini kan kreatifnya siswa kan juga jadi Ya, meningkat kan? betul, Itu kan nanti yang buat kan siswa Jadi, juga. ya, Ya. Jadi kita libatkan ke anak-anak supaya anak-anak itu benar-benar pure. Ini idenya anak-anak gitu loh, seperti itu. Menarik sekali Pak Bagus. Ini memang ini ya masih kapan ini kira-kira? Insya Allah minggu depan. Minggu depan ya? Oke, Minggu depan minggu ini depan. kita mulai untuk apa actionnya kegiatan ini. Ya. Menindaklanjuti tadi Oke. yang ini kan masih membuat ya Iya. secara kreativitas anak-anak. Ya. Mungkin siapa yang akan Akan saya libatkan gitu. Iya. Ya. Oke. untuk ini terutama full Minat tadi. ya minat, kemudian juga Oh, semuanya serangkaian tadi. cakram yang kan kurang ini kan kurang Iya. 100% jumlahnya tidak sesuai gitu. Nah, itu siapa kira-kira yang akan dilibatkan? Yang saya libatkan yang pertama yang pasti adalah pemangku kebijakan dari sekolah, itu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pelaporan saja bahwa alat yang kita gunakan kurang, kemudian sempras supaya menganggarkan alat yang baru untuk pemeriksaan berikutnya. Kemudian rekan teman sejawat membantu saya untuk bisa mengeksplorasi lebih dalam ketika lempar cakram ini diberikan di anak SMA. Semoga bisa menggerakkan teman-teman di BJK itu juga, biar anak-anak itu nggak merasa itu sudahlah, nggak usah dipakai materi lempar cakram. Nah, saya kan pengennya semua materi yang ada di BJK itu Sampaikan disampaikan ya. untuk anak-anak seperti itu. Iya, baik, bagus. Jadi yang saya libatkan seperti itu, termasuk juga anak-anak. Anak sendiri juga saya libatkan di pembuatan lempar cakram, termasuk di pembuatan laporan. Baik Pak Bagus, keren sekali. Jadi saya tunggu Pak Bagus ya. Siap, Kita sama-sama berproses juga Ya, ya. Ibu. Jadi kita lihat setelah rencana Pak Oke. Bagus untuk realisasinya seperti Ya, apa. siap. Iya. Siap. Apakah masih ada lagi yang ingin diceritakan Pak Bagus? Cukup Ibu, cukup mungkin itu saja yang jadi apa ya unek-unek saya selama ini. Jadi saya itu merasa bahwa saya butuh untuk beri masukan. Kira-kira actionnya seperti apa, seperti itu. Dan alhamdulillah sore hari ini saya bisa dapat gambaran lebih banyak, lebih luas terkait dengan masalah yang saya baca. Oke, alhamdulillah Oke, ini terima kasih sekali Bu ya waktunya. Terus mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik, dan terus pantau Ibu ya. Nanti kalau misalkan ada pasca kegiatan ini, saya akan mengkomunikasikan. Oke, siap-siap Pak Bagus. Saya Oke. tunggu kabarnya ya. Siap, Ya. siap, Ibu. Ya. Terima kasih Pak Bagus. Selamat sore. Mohon maaf ya mengganggu waktunya Ibu. Tidak Assalamualaikum. masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Nur. Selamat sore Bu Putri, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Tentu lega Bu yang pertama. Ya semoga saya di dalam proses coaching yang lainnya bisa lebih baik lagi. Luar biasa. Baik Bu Putri, ini karena sudah melakukan kegiatan proses coaching tadi, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Putri. Iya Bu, silahkan. Yang pertama, bagaimana Bu Putri menilai sendiri performa dalam kompetensi yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi? Iya Bu, penilaian saya Bu ya tentang proses coaching tadi ya.
Menurut saya ini Bu sudah sangat baik ya, karena kan saya juga sudah mengikuti alur tirta, menggunakan rasa juga, kemudian saya juga sudah mengoptimalkan presence saya gitu. Walaupun pada pra itu kan saya sempat ingin menebalkan sisi vocabulary kasus ya Bu ya, tapi saya sudah mencoba untuk mengoptimalisasi vocabulary kasus saya, dan ternyata kasusnya Pak Ade bagus ini sudah saya kuasai seperti itu Bu. Luar biasa, baik-baik Bu Putri. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Putri setelah melakukan kegiatan coaching ini? Ya Bu, tentu saya ingin mengembangkan lebih lagi mengenai yaitu tadi pengembangan kasus atau variasi kasus, variatif kasus gitu Bu. Karena ya kan kasus di dalam sekolah ini kan tidak hanya mengenai guru dan murid ya, tentu ada kita kan ekosistem seperti itu. Jadi ada beberapa elemen-elemen yang perlu saya dalami. Jadi agar kasus yang saya miliki itu bisa variatif lagi. Ketika ketemu koci yang lain itu saya bisa menggiring mereka ke hasil yang baik seperti itu. Seperti itu ya. Baik Bu Putri, menurut pengamatan saya tadi yang sudah saya lakukan, kegiatan dari kegiatan coaching tadi sangat luar biasa. Coachnya luar biasa, coachnya juga merasa nyaman, merasa tergali apa yang permasalahan-permasalahan yang ada sehingga bisa menyelesaikan solusi-solusinya dengan baik seperti itu. Dan Alhamdulillah. alur tirtanya, alur rasanya sudah lengkap semuanya, sudah menggunakan itu semua. Ya, alhamdulillah. Ini juga berkat dukungan Bu Nur kan. Ya sebelum melakukan ini kan saya juga dibekalkan oleh Bu Nur juga seperti itu. Mungkin itu Bu Putri. Semoga kedepannya nanti ketika melakukan kegiatan-kegiatan proses coaching yang lainnya, Bu Putri bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nur dan mohon bimbingannya juga ke depan, dan semoga saya bisa menjadi coach yang sesuai gitu Bu ya, yang diharapkan oleh coach-coach saya seperti itu. Terima kasih Bu Nur, dan semoga di proses coaching berikutnya Bu Nur juga bisa membersamai kami seperti itu. Ya, terima kasih. Itu saja Bu Putri, cukup dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.